Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari yang indah ini kita boleh menikmati anugerah Tuhan, perbuatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Berbicara tentang pemeliharaan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita dapat digambarkan seperti kita ini adalah domba-domba yang digembalakan oleh gembala yang baik, gembala yang agung, gembala yang berkuasa, gembala yang bertanggung jawab, yang tidak melepaskan domba-dombanya begitu saja. Bahkan ketika bahaya datang, dia siap melindungi domba-dombanya, dia siap mati untuk domba-dombanya. Dia adalah gembala yang baik. Siapakah gembala yang baik? Gembala yang baik adalah Yesus Kristus Tuhan. Mari kita melihat Yohanes pasal yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. Kita melihat dalam pelayanan Yesus ketika Yesus berkata atau menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Ada orang yang memberi penilaian, ia kerasukan setan. Wah, ironis sekali ya. Ya, Yesus bicara dan dikatakan kerasukan setan. Nah, yang lain berkata bukan kerasukan setan. Dari perbuatannya kita tahu bagaimana setan melakukan seperti itu. Dan memang nanti kalau kita baca sampai ke ayat-ayat berikutnya, dan Yesus menegaskan memang bahwa perbuatan-perbuatannya bukan perbuatan yang dilakukan dari dirinya sendiri, tapi itu adalah perbuatan Bapa sendiri. Jadi Bapa dan Yesus satu. Nah, ini tambah membuat orang-orang lain yang tidak suka sama dia semakin marah dan hendak membunuh dia, karena Yesus dengan pernyataannya itu menyatakan diri sebagai Allah, dan memang dia adalah Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia adalah gembala yang baik. Kalau kita melihat dalam pembacaan kita hari ini sangat indah sekali hubungan antara gembala dan domba-domba. Gembala mengenal suara domba-domba, mengenal domba-dombanya, ya, dan domba mengenal suara gembala. Domba mengenal siapa gembalanya. Tetapi kalau gembala-gembala asing atau orang asing yang mau mencoba menggembalakan domba-domba itu lari. Mereka tidak mengenal suara orang asing itu. Mereka menjauh. Tetapi domba yang mengenal suara gembala, ya, ketika gembala itu datang, dan memang biasa ya kalau kita melihat seorang gembala, ya, sepertinya ada komunikasi memang dengan domba-domba, dengan yang dipelihara. Satu contoh lah ya. Nah, kalau kita punya ternak, ya kita kadang-kadang memang berbicara dengan mereka, dan mereka sepertinya mengerti sekali dengan apa yang kita katakan. Ya, saya waktu kecil SD mengembalakan kerbau, dan ada nama kerbau itu saya beri. Dan ketika saya panggil namanya, dia langsung menoleh. Dan ketika dia hendak memakan tanaman milik orang lain, saya katakan, stop, hey, stop. Nah, dia langsung berhenti. Dia langsung balik. Dia mendengar suara saya karena saya yang mengembalakannya. Kenapa dia mengenal saya dan saya kenal dia? Ya, karena tiap hari kami bersama-sama. Tiap hari saya harus bawa dia ke padang rumput yang luas. Tiap hari saya harus tuntun. Tiap hari ya bermain bersama kerbau itu ya, sehingga ada hubungan yang erat itu. Jadi kita kenal dari jauh. Kalau kita sudah dengar suaranya, oh itu ternak kami itu, kerbau saya. Nah, ada hubungan sehingga mengenal. Nah, sesungguhnya kita adalah domba-domba itu, dan Yesus adalah gembala kita yang mengembalakan kita. Ya, nah, apa keuntungannya kita digembalakan oleh Yesus dan kita sebagai umatnya yang digembalakannya? Yang pertama, kalau kita melihat ini satu hal yang luar biasa,
Di ayat 11 berkata begini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ya, yang pertama adalah Yesus sungguh bertanggung jawab. Yesus berkorban. Yesus memperhatikan kita sebagai umatnya. Dia memelihara kita. Dia memperhatikan kita. Dia membela kita. Dia peduli kepada kita. Ya, gambarannya seperti seorang gembala ketika pagi hari membuka kandang domba-domba itu dan domba-domba itu keluar. Yang berjalan di depan domba-domba itu adalah sang gembala dengan membawa tongkat. Ya, manakala ada serigala yang hendak menyerang, maka sang gembala akan mengenakan tongkat itu untuk memukul serigala-serigala itu sehingga serigala itu lari dan amanlah kawanan domba-domba itu. Nah, itu adalah satu kehidupan yang kita alami, di mana Yesus bersama dengan kita. Yesus sang gembala yang baik berjalan di depan kita. Dia menuntun kita. Dia bawa kita ke tempat yang nyaman, yang tenang, ke rumput yang hijau, dan menuntun kita kepada air yang tenang sehingga jiwa kita tenang, hidup kita tenang. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada tantangan dalam hidup ini. Ada, tetapi dia bertanggung jawab. Dia adalah gembala yang baik, bahkan demi kita, ya, umat pilihannya ini, demi kita orang percaya, demi kita anak-anaknya, demi kita yang dikasihinya, dia memberikan nyawanya. Wow, jika seseorang sampai mau memberikan nyawanya, bagaimana mungkin kita tidak berkata bahwa sungguh dia mengasihi aku, sungguh dia peduli kepadaku, sungguh dia memperhatikan aku. Nyawanya saja diberikan, apalagi yang lain, yang kebutuhan-kebutuhan kita yang lain. Di bagian lain firman Tuhan katakan, ia yang tidak menyayangkan putranya yang tunggal, ya, mempersembahkannya untuk menyelamatkan kita, bagaimana mungkin dia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu yang kita perlukan. Ya, Bapa akan memberikan kepada kita yang terbaik karena putranya yang tunggal pun diserahkan. Dan dari sisi Yesus yang memang menyerahkan nyawanya, bagaimana mungkin dia tidak akan menolong kita ketika kita kesusahan, ketika kita kesulitan, ketika kita sedih. Bagaimana mungkin dia tidak akan menghibur kita? Pasti dihibur, pasti dikuatkan kita, pasti disertai. Bahkan ketika kita sakit, terluka, dia akan sembuhkan kita, dia akan balut luka-luka kita. Dia gembala yang baik, berbeda dengan gembala upahan. Gembala upahan dia tidak bertanggung jawab. Gembala upahan dia hanya mau upah saja. Dan ini saya punya pengalaman hal ini. Jadi saya paham sekali karena selama SD itu, ya, mulai dari kelas 2 sampai kelas 6 saya mengembalakan kerbau. Ada milik kami, tapi ada milik orang lain yang sesekali diserahkan untuk saya harus jaga. Ya, pernah 1 bulan pemiliknya pergi, kemudian diberi tanggung jawab untuk saya. Tetapi ada upahan, ada bayarannya, ya. Tetapi lama-lama saya lihat ini upah ini kok terlalu kecil. Kemudian saya tidak memperhatikan ternak orang yang mempercayakan itu kepada saya. Mau kenyangkah, mau apa, laparkah, saya nggak peduli. Tapi kalau milik saya, kerbau kami, ya saya rawat baik-baik. Ya, pagi hari bawa ke rumput yang hijau, ya. Kemudian sore kita bawa ke sungai, mandi bareng, mandi bersama kerbau. Ya, kadang-kadang kita di atas kerbau sambil bercanda dengan kerbau itu. Tapi kerbau tetangga yang diserahkan ke kita, ya kita tidak terlalu rawat lah. Ya, kadang-kadang pulang dengan keadaan lapar, ya terserahlah. Tapi kita punya, kita perhatikan baik-baik.
Dan itulah bedanya, ya, gembala yang sesungguhnya dan yang digembalakan itu adalah miliknya. Ya, akan berbeda perlakuan dengan gembala upahan dan domba-domba itu punya orang, ya terserah mau apa pun, nggak terlalu bertanggung jawab, ya, tidak mau mati-matian untuk memberikan yang terbaik buat milik orang itu, tidak mau berkorban, tidak mau berjuang. Ini harus nanti pulang dari dari ladang atau dari kebun atau dari apa, harus kenyang dulu, enggak. Pokoknya sore bawa ke kandang, ikat sudah. Apakah sudah dikasih minum itu apa enggak peduli. Tapi kalau kita punya, wah, kita rawat bagus. Ya, kadang-kadang kalau sudah di kandang kami biasanya kasih perapian supaya enggak dimakan enggak banyak nyamuk-nyamuk di situ. Di kandang itu ada api, ya, kayak kayu dibakar tapi kemudian hanya asapnya saja. Tapi untuk punya mereka, orang lain enggak kita lakukan itu, peduli amat gitu ya. Beda sekali gembala yang baik dengan gembala upahan. Dan Yesus adalah gembala yang baik, dia pemilik itu. Kita ini kepunyaan Tuhan. Bagaimana Tuhan akan membiarkan kita? Tidak mungkin, ya. Dia adalah gembala yang baik. Dia tidak akan lari ketika ada serigala ya menyerang kawanan domba itu. Tidak, dia tidak akan lari. Ya, dia akan memelihara. Bahkan ketika ada domba yang tertinggal atau terjatuh atau yang hilang, dia cari. Ya, sampai kawanan yang sudah aman diamankan dulu, yang hilang itu dia cari, ditinggalkan dulu yang sudah aman ini. Ya, dia cari yang hilang itu tanggung jawab seorang gembala yang baik. Dan Yesus adalah gembala yang baik. Dia mengenal kita, dia tahu siapa kita, dia pelihara kita, dia jaga kita. Ayat 14 berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Ya, dia berikan nyawanya, dia kenal domba-dombanya, dia pelihara, dia jaga kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Jangan berkata bahwa Tuhan tidak mengenal saya. Jangan berkata bahwa Tuhan membiarkan saya. Tidak, Yesus pernah berkata bahwa sekali-kali aku tidak meninggalkan kamu. Aku menyertai kamu, aku bersama dengan kamu. Ya, bahkan di mana kita berada sesungguhnya Yesus juga ada di situ karena dia menyertai kita, dia bersama dengan kita. Dia kenal kita, dia tahu siapa kita, dia tahu keadaan kita, dia dengar keluh kesah kita, dia dengar setiap kita berseru kepadanya. Sungguh dia mengenal kita. Sama seperti dikatakan, Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Bapa dan Yesus itu suatu hubungan yang intim, sungguh kenal, semuanya saling tahu. Tidak ada yang tidak tahu satu dengan yang lainnya. Dan itulah yang Yesus katakan. Seperti itulah hubungan kita dengan Yesus. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, sungguh ya, Yesus mengasihi kita sebagai seorang gembala yang baik. Benar-benar dia mengasihi kita. Jangan pernah kita ragukan kasih Tuhan. Ya, jangan pernah merasa bahwa kita tidak dikasihi oleh Yesus. Manakala kita diperhadapkan dengan kehidupan yang katakanlah tanda kutip pahit, ya ada penderitaan, ada tantangan, tidak berarti Tuhan sudah tidak mengasihi kita. Tidak, Tuhan tetap mengasihi kita. Yesus mengasihi Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita sekalian dikasihi Tuhan. Sebagaimana Bapa mengasihi Yesus, Yesus mengasihi kita. Ayat 17 berkata, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri.
Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Dia pelihara kita. Dia jaga kita. Dia lindungi kita. Dia tahu juga bahwa kita diperhadapkan dengan musuh-musuh. Di dunia ini kita selagi hidup, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada kuasa kegelapan, serigala-serigala itu yang buas, yang mau menerkam, mau mencabik-cabik kita. Inilah pekerjaan kuasa kegelapan, kuasa iblis, setan terus bergerak dengan berbagai cara hendak mencabik-cabik kita, menghancurkan hidup kita, mau membuat kita menderita atau menimpakan malapetaka dalam hidup kita. Itu pekerjaan kuasa kegelapan. Serigala buas hendak mengancam kita, menerkam kita, menghancurkan kita. Tetapi ingat, ada gembala yang baik yang menyertai kita. Ada gembala yang baik yang melindungi kita. Ada gembala yang baik yang punya kuasa yang dahsyat. Ada gembala yang baik yang akan memberikan yang terbaik bagi kita, yang membuat mujizat dalam hidup kita, yang memberikan rasa damai bagi kita, yang memberikan rasa nyaman bagi kita. Dia yang mengenyangkan kita, dia yang memberi kita nyaman, tenang, bahagia. Dan dia juga yang memberikan kepada kita kekuatan untuk mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup ini. Dia gembala yang baik, dia kenal kita. Dan kita tentu kenal dia. Kalau kita berkata bahwa Yesus adalah gembala yang baik, kalau kita berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup, kalau kita berkata aku pengikut Kristus, mestilah kita mengenal Yesus. Dan apa yang dikatakan Yesus sebagai gembala yang baik, kita tahu, kita dengar. Manakala ada orang-orang yang mengaku-ngaku dia sebagai gembala, kemudian dia berkata-kata dan memberikan kata-kata yang tidak sesuai dengan perkataan Yesus, yang tidak sesuai dengan firman Allah, itu adalah hanya akan menyesatkan kita, hanya akan membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan mau mendengarkannya. Maka sebagai domba-domba yang dipelihara oleh Tuhan, kita adalah milik daripada Yesus. Tentu kita mendengar suara Yesus. Mendengar artinya tahu dan lakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Oh, Yesus berkata, kasihilah sesama manusia. Oh, kita harus mengasihi. Yesus berkata, ampunilah. Oh, kita harus mengampuni. Berdamailah. Oh, kita mau berdamai. Jangan mencuri. Ya, kita jangan mencuri. Ya, hormatilah orang tuamu. Ya, kita hormati. Ya, begitu. Jadi kita tahu ada banyak perintah Tuhan, perkataan Tuhan, yaitu firman itu. Dengar dan lakukan. Itu artinya kita mengenal suara gembala. Tetapi kalau kita sudah dengar kemudian tidak lakukan, kita sebenarnya tidak mengenal gembala itu. Atau mungkin kita saja ngaku-ngaku sebagai domba atau kawanan domba. Sebenarnya kita serigala di antara domba-domba itu, atau kambing di antara domba-domba itu. Karena ada serigala berbulu domba kan. Jadi sebenarnya dia serigala, tapi berbulu domba. Ada di kawanan domba-domba itu, tapi hanya akan menghancurkan, hanya akan membunuh. Karena dia serigala. Ya, atau di kawanan domba-domba itu ternyata bukan domba atau kambing gitu ya. Tetapi pasti berbeda. Nah, berbeda perlakuan atau gaya hidupnya berbeda. Tetapi domba-domba itu mengenal suara gembala. Dan ketika gembala datang berbicara, domba itu senang banget, nyaman, bermanja-manja dia. Ya, artinya dia senang, begitu bahagia. Itulah kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, kita kan bahagia, kita senang. Ya, ada kekuatan baru ketika kita katakan memang Tuhan bersama saya, dia selalu menyertai saya. Ada ketenangan ya. Waktu saya masih SD, ketika bepergian jauh ya, dari satu kampung ke kampung sebelah ya, jalan kaki. Kan udah malam, nggak ada angkot di situ di kampung kan. Waktu kita jalan kan anak-anak bisa takut. Ya, orang tua berkata, ya sampaikan, dia bacakan, kamu harus baca firman Tuhan. Kalau Tuhan bersama saya,
siapa lawan saya? Kalau Tuhan di pihak saya, siapa lawan saya? Nah, perkatakan seperti itu. Jadi pikiran kita dibawa kepada pengenalan kita akan Tuhan, bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan itu hebat, kuat. Kalau Dia sudah menyertai kita, siapa yang akan melawan kita? Akhirnya kita nggak takut lagi. Yang namanya ada kuntilanak kah? Ya, hantu-hantu apalah itu yang nggak takut kita ya. Tapi waktu kecil kan seringkali orang bercerita ada hantu, ada pocong, ada genderuwo dan lain sebagainya. Ya, tapi karena kita diajarkan kalau Tuhan bersama dengan saya, siapa lawan saya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, serigala-serigala ya selalu berjuang ingin menghancurkan kawanan domba itu. Serigala-serigala hendak menerkam satu persatu domba-domba itu. Terus serigala itu akan berjuang, tetapi Sang Gembala ada selalu bersama dengan kawanan domba. Amin. Dia pelihara kita, Dia jaga kita. Jangan takut, jangan cemas. Teruslah pandang kepada Gembala itu, dengar suara Gembala itu, jangan dengar yang lain. Ya, mari kita memberi diri kita dituntun oleh Gembala yang baik. Mari kita terus memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Allah, dipimpin oleh kebenaran firman. Kita mau dengar suara Sang Gembala, berjalan bersama dengan Gembala, maka kita akan mengalami hidup damai sejahtera, hidup penuh kebahagiaan, hidup dalam kelimpahan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Ingat, Yesus adalah Gembala yang baik. Jangan lari daripada Dia. Jangan menghindar, jangan menjauh, dan jangan cari gembala-gembala yang lain. Hanya satu Gembala yang baik, yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, yang menyelamatkan domba-dombanya. Ya, yaitu Yesus Tuhan. Dialah satu-satunya Gembala yang baik, dan di dalam Dia kita terpelihara dengan baik. Tuhan Yesus.